Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Jadi di term 2 ini materi pertama yang akan kalian pelajari adalah mengenai tentang sistem pencernaan. Nah, seperti yang kalian telah ketahui yang telah kalian pelajari di kelas 7, jadi sistem pencernaan manusia itu dibangun oleh beberapa organ. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lengkapnya. Mari kita lanjutkan. Yang pertama mengenai proses pencernaan. Jadi proses pencernaan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pencernaan fisik, pencernaan kemis, dan pencernaan biologis. Nah, berdasarkan kemampuan membuat makanan, makhluk hidup digolongkan menjadi yang pertama organisme autotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan, karena tumbuhan memiliki zat hijau daun atau klorofil yang membantunya untuk membuat makanan sendiri menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, ini adalah reaksi kimia proses fotosintesis. Jadi 6H2O ditambah 6CO2 menjadi C6H12O6 ditambah 6O2, di mana H2O itu adalah air dan CO2 itu adalah karbon dioksida. Tanda panah di sini berarti menjadi, dibantu oleh sinar matahari dan juga zat hijau daun. Jadi totalnya ada 4 zat yang diperlukan ketika proses fotosintesis. Yang kedua adalah organisme heterotrof. Jadi organisme heterotrof itu adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, tetapi memerlukan makanan dari organisme autotrof. Contohnya adalah hewan dan manusia. Cara memperoleh makanan pada organisme heterotrof adalah yang pertama digesti atau mencerna pada manusia, hewan tingkat tinggi. Kemudian ada absorpsi atau menyerap yang terjadi pada jamur dan hewan tingkat rendah. Nah, sekarang kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan keperluan tubuh, zat-zat makanan dibedakan menjadi 2 kelompok. Nah, jadi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu yang pertama adalah zat makanan makro. Contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, jadi dari kata makro itu artinya diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi karbohidrat, lemak, dan protein merupakan zat makanan yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya zat makanan mikro yaitu vitamin dan mineral. Nah, Miss tambahkan lagi satu di sini, zat makanan mikro itu selain vitamin dan mineral ada juga air. Nah, zat organik yang mengandung zat karbon atau C, zat hidrogen atau H, dan zat oksigen atau O dalam perbandingan yang berbeda-beda. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Jadi, ketika kalian memakan 1 gram karbohidrat itu akan diubah menjadi 4,1 kalori. Kalori itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur energi tubuh kalian. Selanjutnya, karbohidrat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Selanjutnya lemak. Jadi fungsi utama lemak itu adalah sebagai pelarut vitamin, yaitu A, D, E, K. Jadi lemak itu akan larut ketika kita mengonsumsi vitamin. Makanya ketika kalian mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, itu disarankan kalian juga mengonsumsi buah atau sayur yang banyak mengandung vitamin. Nah, lemak itu sendiri merupakan sumber energi. Kenapa? Karena 1 gram lemak itu akan menghasilkan 9,3 kalori, lebih besar dari kalori yang dihasilkan karbohidrat. Simpanan bahan bakar dalam lemak berfungsi untuk melindungi alat tubuh yang halus. Jadi apalagi lemak itu bisa disimpan di dalam tubuh untuk keperluan energi selanjutnya dan berfungsi juga untuk melindungi alat tubuh yang halus. Selanjutnya, bahan makanan yang banyak mengandung lemak diantaranya mentega, margarin, kemudian pada beberapa daging, ikan, kuning telur, kacang-kacangan, dan kelapa. Nah, itu adalah contoh bahan makanan yang banyak mengandung lemak. Selanjutnya, protein. Protein berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh. Jadi 1 gram protein itu mengandung 4,1 kalori. Berdasarkan macam dan jumlah asam amino esensial yang menyusun, protein dapat digolongkan menjadi yang pertama protein sempurna, yang kedua protein tak sempurna,
dan yang ketiga protein kurang sempurna. Berdasarkan sumbernya, protein dapat digolongkan menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Jadi protein nabati itu dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan protein hewani dapat diperoleh dari hewan. Selanjutnya vitamin. Vitamin itu adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tapi penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Jadi vitamin seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa vitamin itu berfungsi untuk melarutkan lemak. Jadi kalau kalian sering mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, itu kalian juga harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Umumnya vitamin dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu satu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B kompleks, diantaranya vitamin B1, B2, B6, niacin, dan vitamin C. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, K, dan E. Selanjutnya mineral. Jadi mineral itu juga merupakan salah satu zat makanan yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi macam zat mineral itu sendiri ada Na, K, Ca, P, Mg, S, dan Cl. Pada umumnya digunakan untuk sintesis jaringan. Lalu di mana kita dapat menemukan makanan yang banyak mengandung mineral? Jadi mineral juga ada dalam zat seperti garam, kemudian sayur, buah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada Cu, I, Mn, Co, Zn, Fe, itu diperlukan sedikit sebagai penggiat atau komponen dari sistem enzim. Jadi enzim itu berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi enzim itu merupakan senyawa kimia alami yang dihasilkan di dalam tubuh yang digunakan untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh kalian. Selanjutnya ada beberapa unsur mineral yang terdapat kurang dalam makanan, contohnya ada kalsium atau zat kapur, ada zat besi, iodium, dan juga fluor. Air, ya, jadi seperti yang ditambahkan tadi ya, bahwa zat makanan yang kalian juga perlukan itu adalah air. Jadi kebutuhan hidup yang paling penting. Nah, air berguna untuk apa saja? Yang pertama, pelarut zat-zat dalam tubuh membentuk pencernaan dan kemungkinan terjadi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Kemudian yang kedua, pembuang sisa-sisa dari tubuh. Dan yang terakhir, menjaga suhu tubuh. Nah, selain dari zat makanan yang terkandung dalam makanan yang kalian makan setiap hari, ada juga zat aditif. Sebenarnya nanti kita akan mempelajari lagi terkait zat aditif dan juga zat adiktif, tetapi kita juga perlu tahu karena kita sekarang membahas sistem pencernaan. Jadi di dalam makanan tentunya banyak makanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, contoh dari bahan pengawet yaitu yang pengawet alami, ada gula, ada garam dapur. Kemudian kalau pengawet buatan ada formalin, borak, natrium benzoat, BHT, dan BHA. Tapi tidak semua bahan pengawet ini boleh dipergunakan dalam pembuatan makanan. Ada beberapa pengawet yang tidak boleh digunakan dalam pembuatan makanan. Selanjutnya bahan pewarna. Jadi bahan pewarna itu yang alami dapat kita dapatkan dari kunyit atau kunir, kemudian daun suji dan juga daun salam. Kemudian bahan pewarna buatan itu contohnya pewarna tekstil, anilin, indigo karmin, kemudian karamel. Nah, sama seperti tadi ada beberapa bahan pewarna juga yang tidak boleh digunakan dalam makanan. Selanjutnya zat penyedap. Nah, yang namanya kalau kita makan makanan atau masakan itu biasanya ditambahkan penyedap. Jadi ada penyedap alami itu contohnya kayu manis, kemudian serai, daun salam, polo, dan juga lain-lain. Kemudian yang buatan itu ada MSG yang sering kita dengar yaitu vitsin itu ya, dan juga natrium glutamat, istilah lain dari vitsin. Kemudian ada zat perasa yaitu alami, pandan, jeruk purut. Nah, itu dia. Selanjutnya dalam pencernaan manusia terjadi dua proses, yaitu proses mekanis dan kimiawi. Sistem pencernaan manusia didukung oleh alat pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan makanan. Nah, jadi Miss akan bahas yang pertama proses mekanis. Nah, dari katanya mekanik, jadi dibantu oleh gigi dan lidah. Jadi gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah itu berfungsi untuk menghaluskan, menggiling ya.
Kemudian yang proses kimiawi itu dibantu oleh enzim. Nah, jadi ada beberapa enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan itu sendiri. Selanjutnya alat pencernaan manusia. Yang pertama itu ada rongga mulut atau cavum oris. Yang kedua ada tekak atau paring. Yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus. Yang keempat ada lambung atau ventriculus. Yang kelima ada usus halus atau intestinum. Nah, selanjutnya ada usus besar atau kolon. Kemudian ada poros usus atau rektum. Dan yang terakhir ada dubur atau anus. Nah, ini dia gambarnya. Jadi kalian bisa lihat di sana bahwa pertama kali makanan akan masuk ke mulut, kemudian ada kelenjar ludah yang akan menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi di dalam mulut itu ada terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, kimiawi dibantu oleh enzim. Nah, jadi nanti ada enzim amilase namanya yang membantu proses pencernaan di dalam mulut. Nah, tugasnya adalah mengubah amilum, mengubah zat tepung atau pati itu menjadi amilum. Selanjutnya esofagus atau kerongkongan. Sebelum itu tekak ya. Tekak itu adalah persilangan antara sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Sehingga ketika kalian makan dan bernafas itu tidak akan terjadi salah saluran. Nah, makanya ketika makan itu kita tidak boleh berbicara, karena kalau makan sambil berbicara itu makanan bisa salah masuk, malah masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya proses pencernaan di kerongkongan itu hanya terjadi proses pelewatan makanan saja, tidak terjadi proses pencernaan di sana. Makanan hanya lewat dan menuju ke lambung. Baru selanjutnya di lambung, usus halus, usus besar, dan juga rektum itu akan terjadi proses pencernaan. Nah, seperti yang tadi di dalam rongga mulut itu akan terjadi pencernaan mekanis dan juga kemis atau kimiawi. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi ya, bahwa di dalam rongga mulut itu terjadi dua proses pencernaan di mana mereka saling mendukung. Nah, untuk pembahasan kali ini, untuk video kali ini, Miss hanya menjelaskan sampai di mulut. Selanjutnya akan Miss jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.